Kesuksesan itu berawal dari sebuah keinginan yang begitu besar, begitu kan ya? Kemudian diinginkan, diharapkan, didoakan, dan juga dikerjakan. Nah, berikutnya saya mengundang untuk narasumber kita yang ketiga, Mr. Rio dari Lumajang. Yes, ini dia Mr. Rio. Ini sepertinya saudara sama yang tadi ya. Iya. Dan kita akan bersama-sama mendengar sukses story dari beliau yang tadi sudah memperlihatkan hasil karyanya. Langsung saja berikan tepuk tangan untuk Laila Gani. Kami persilakan untuk Mrs. Laila Gani berkenan untuk bisa bergabung bersama dengan keempat narasumber kita untuk menceritakan sukses story-nya. Kami persilakan. Iya, sudah ada keempat narasumber kita dan Bapak Ibu, para pengunjung dari Ciputra World Surabaya, langsung saja untuk segmen kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang pasti sangat sudah berpengalaman sekali, Bapak Jeffrey dan juga Bapak Rudi. Selamat sore Pak Rudi, apa kabar Pak Rudi? Selamat sore, baik-baik. Sehat? Amin. Amin. Pak Jeffrey apa kabar? Baik. Oke, sebelum memulai untuk talk show kita kali ini, menurut Pak Rudi dan juga Pak Jeffrey, sukses itu seperti apa sih? Atau definisi atau arti sukses menurut Pak Rudi dan juga Pak Jeffrey itu apa? Ya, definisi sukses seseorang itu dilihat dari keberhasilan. Keberhasilan perjuangan yang dimana dari bawah, dari nol, dan menjadi sukses sampai sekarang. Itu tentu aja perlu liku-liku ya. Dan liku-liku itu yang kita ingin ketahui. Nah, itu dia. Liku-likunya itu yang ingin kita ketahui. Ya. Supaya ini menjadikan suatu inspirasi buat kita semua. Ya, bahwa kita tidak boleh selalu merenungi atau meratapi sesuatu yang kurang berhasil. Kita harus terus berusaha untuk berhasil. Misalnya itu never give up. Yes, betul sekali ya. Jadi beliau-beliau ini yang ada di sini adalah seseorang yang sangat luar biasa, yang perjuangannya mulai dari nol hingga sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Oke, baik. Berarti kalau sukses menurut Pak Rudi adalah harus memiliki mental baja, begitu ya Pak Rudi ya? Iya, betul. Oke. Kalau Pak Jeffrey gimana Pak? Sukses menurut Pak Jeffrey apa nih? Lebih baik kita dengar langsung. Oke, siap. Baik. Ya. Oke, langsung saja. Ya Pak ya. Kalau begitu kita menuju ke sukses story from zero to hero. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore Pak Rudi. Ya, Pak Rudi ini adalah salah satu pemilik dari PT Gani Murni. Iya. Ya. Terus juga terima kasih ya kedatangan Pak Hermawan. Ya, Pak Hermawan ini ada dari Paper Group. Ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Laila Gani ya yang hari ini kita undang ya untuk melakukan bicara success story ya. Dan juga terima kasih kedatangan Pak Rio. Ya, terima kasih ya Pak. Pak Ketut dari Bali. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sore ini acaranya adalah kita ini bicara mengenai success story ya dari partner PT Gani Murni ya. Temanya adalah Zero from to Zero. Zero from zero to hero. Ya. Zero from to hero ya. From zero to Ya. hero. Oke. Jadi kita akan nanti akan mendengar ya success story ataupun perjalanan karir dari teman-teman kita yang hadir sore ini di panggung ya.
Kita akan langsung beberapa pertanyaan. Pak, weh. Ya, jadi sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, kita akan memperkenalkan panelis di sini, ya. Di sini ada pembicara pertama adalah panelis ataupun sekarang ini success story pertama itu adalah Pak Hermawan Budianto. Ya, ini umurnya 46 tahun. Ya, beliau adalah yang punya perusahaan adalah Paper Group di Surabaya. Ya, misinya adalah menjadi pusat percetakan dengan mesin terbaik, dengan harga kompetitif dan kualitas premium. Ya. Misinya adalah memberikan edukasi dan menjadi partner buat para broker dan perusahaan dengan mesin dan kualitas yang baik, ya, dan menjadi one stop printing solution. Ya. Terus beliau memulai karir ya, di dunia printing itu sejak tahun 2003 sampai hari ini. Ya. Jumlah mesin printing yang dimiliki oleh Pak Hermawan adalah 40 unit mesin dan lebih. Ya. Selanjutnya adalah next Pak. Selanjutnya adalah Pak Ketut Aryada. Ya, Pak Ketut Aryada itu adalah lahir di Tabanan, ya, tanggal 30 Mei 1975. Pak Ketut Aryada adalah pemilik dari perusahaan Cahya Printing Bali. Ya. Visi misi perusahaan beliau, visinya adalah menjadi perusahaan profesional, berbudaya, inovatif, produktif yang terbaik dalam bidang kopi dan printing. Ya. Misinya adalah membentuk SDM yang profesional, meningkatkan tempat dan peralatan yang menunjang kebutuhan saat ini dan ke depannya. Selalu berinovasi, mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Ya. Untuk selanjutnya adalah narasumber kita. Ya, ini adalah dari Rio Digital Printing, Pak Rio. Ya. Nama lengkapnya adalah Haji Rio Mei Martino, sarjana ekonomi, ya, AK. Tempat lahirnya adalah Lumajang, 3 Mei 1977. Waduh, masih muda sekali ya. Masih muda sudah menjadi pengusaha besar, ya, di dunia digital printing. Ya. Visi misi perusahaannya adalah melayani semua kebutuhan usaha digital printing dan menunjang kebutuhan reseller di kota-kota sekitar dan selalu menjadi mitra yang diandalkan para reseller. Ya, luar biasa visi misinya. Jumlah cabangnya adalah Pak Rio sudah punya 5 cabang, ya, dari usaha digital printingnya. Dan di Jember ada 2 cabang. Lumajang ada 5 cabang, Jember ada 2 cabang, Probolinggo 1 cabang, jadi total 8 cabang. Dengan jumlah karyawan 235 orang, luar biasa. Ya. Motonya adalah one stop printing. Ya. Memulai karir di dunia printing sejak 2011. Jadi baru 11 tahun berkecimpung di dunia digital printing. Pak Rio sudah punya cabang 8 outlet. Ya, luar biasa Pak Rio. Ya. Next Pak. Dan terakhir adalah ini Ibu Laila Gani. Ya. Ini tempat dan tanggal lahirnya Malang, Oktober. Ini salah nih Pak. Tahunnya salah nih Pak. Ya. Tahunnya salah ya. Nah, ini rupanya yang bantu saya untuk mengetik ini, maaf Ibu Lela Gani, ya, tahunnya kelamaan Ibu. Jadi tepatnya tahun berapa Ibu? Tahun 1979 ya Bu ya. Ibu juga masih sangat muda ya Bu. Ya. Oke. Perusahaannya adalah Lela Gani Collection atau butik Laila Gani di Malang ya Bu, luar biasa. Jumlah cabangnya adalah rencana Ibu akan buka di Malang dan di Gandaria Jakarta. Waduh, itu daerah strategis di Gandaria ya Bu ya.
udah bisa berkompetisi di Jakarta di tempat yang sangat strategis. Saya rasa ini memang sudah mempunyai kualitas ya kan sebagai desainer yang cukup mumpuni ya Ibu. Luar biasa Ibu, selamat Ibu. Jumlah karyawannya ada 50 dan Ibu Lela Ghani sekarang ini untuk mengerjakan baju yang didesain di printing dengan menggunakan mesin e-color ya SP600 ya Bu ya. Jadi sudah 2 tahun ini Ibu Lela Ghani menciptakan desain ya dari gaunnya ya menggunakan mesin ya printing ya itu e-color dan SP600. Nah ini saya mau jelaskan kok dari tadi bicaranya SP600 ya. SP600 itu adalah print head ya, betul nggak? Jadi cukup dengan e-color ya. Dengan e-color adalah tipe mesinnya, tapi SP600 print head ya. Oke. Ada berapa unit Bu mesinnya Bu? Baru 2 unit. Akan ada 3 unit ya Ibu ya. Ya saya berharap tetap bermitra dengan PT Gading Murni ya Ibu. Sekarang PT Gading Murni semakin dewasa, semakin berkembang ya, semakin mendekatkan diri dengan teman-teman digital printing ya, mulai juga desainer ya, kreatif industri ya, banyak sekali ya yang sekarang ini segmen market ya kayak yang berhubungan dengan printing yang sudah bisa dilayani oleh PT Gading Murni dengan bermacam mesin yang hari ini kita pamerkan di Ciputra Wood ya, Surabaya ya. Dan saya harapkan sih ya pameran ini bisa membantu ya teman-teman digital printing untuk mengembangkan usahanya ya. Saya rasa itu yang mengenai perkenalkan kita mengenai narasumber ya. Ini kan saya akan ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Tema kita hari ini itu adalah Zero to Hero ya, Zero to Hero ya. Ini saya akan bincang-bincang ya sama Bapak Ibu di sini ya. Kita ingin mendengar ya cerita ya, berbagi pengalaman ya kepada audiens yang ada yang hadir di sini ya. Kita ingin mendengar cerita ya, mungkin mulai dari Ibu ya Bu ya, cita-cita masa kecil Ibu ya. Waktu kecil ini Ibu ada mimpi mau jadi desainer atau tidak ya. Nah ini kita mau dengar ceritanya Ibu ya, sehingga Ibu bisa menjadi desainer terkenal hari ini ya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan. Mohon maaf, selamat sore ya, karena di mall saya nggak tahu nih siang apa sore. Selamat sore ya. Karena saya mulai siang sudah standby di sini. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada owner dari PT Gading Murni memberi kesempatan kita Lela Ghani untuk memamerkan hasil karya dari Lela Ghani. Kebetulan ini saya desain khusus untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, insya Allah bulan Juli awal. Juli awal ya. Dan alhamdulillah dengan support mesin-mesin dari PT Gading Murni, saya bisa menciptakan karya-karya yang lebih inovatif. Kemudian bebas berekspresi dengan desain yang apapun yang saya mau. Ya. Kemudian warna-warna yang keluar dari mesin yang saya pakai, alhamdulillah jodoh gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu. Jodoh. Saya juga kepingin nanti seperti Mas yang di Lumajang ya. Iya. Mesinnya sudah 50. Betul. Insya Allah saya juga kepingin begitu. Nah, alhamdulillah sih dari tahun ke tahun permintaan pasar tentang digital printing ini bagus. Dan saya mulai mengembangkan tidak hanya di kaos jersey biasanya, tetapi untuk busana wanita ternyata diterima oleh para customer.
Jadi kalau dilihat beberapa customer saya hari ini datang cantik-cantik semua digital printing gitu Pak. Betul. Semua ada logo Laila Gadingnya ini. Iya. Kalau saya disupport mesin, satu lagi saya tulis di PT Gading Murni. Oh begitu Ibu. Siap. Kita siapkan Ibu, segera kita kirim Ibu. Jadi itu. Kalau ditanya apakah saya ada mimpi menjadi desainer, alhamdulillah tidak Pak. Tidak ya Bu ya? Ya, jadi kalau saya lihat tadi dari panelis beberapa rekan yang lebih senior ini, ada yang sarjana akuntansi gitu ya. Nah, saya kebetulan alhamdulillah di tahun 2012 dokter saya sudah lulus. Jadi alhamdulillah saya dokter dari Universitas Brawijaya Malang. Dengan program studi administrasi bisnis. Jadi cocok lah kalau terjun di dunia bisnis. Tetapi apa ya? Bukan cita-cita saya ingin bergelut di desainer, kemudian digital printing, tidak Pak. Kalau masa kecil saya kepingin jadi polisi. Berhubung nggak bisa renang ya Pak ya. Nah akhirnya cita-cita kandas, saya kuliah S1, S2 jadi dosen. Karena dosen kebetulan dulu pernah ngajar di Macung Pak, Universitas Macung. Jadi kalau bahasa Mandarin insya Allah bisa lah di Iya, biasa. Terus kemudian ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai saat ini. Waduh, kalau sampai Ibu Laila jadi polisi, ya kan, terus di jalan nangkep Pak Andre, ya salah jalan. Waduh, gimana tuh Pak? Iya, jadi tidak ada cita-cita. Saya merasa begitu apa ya, sesuai bidang pekerjaan yang saya geluti ini, akhirnya saya memikirkan bukan cita-cita Pak, tapi hal sekecil apapun yang bermanfaat bagi orang lain itu membuat saya gembira. Luar biasa. Bagi saya itu sukses. Mulia apa sekali. artinya lah, saya sukses setinggi langit, uangnya banyak, tapi kalau nggak bermanfaat ya, saya takut mau beli apa, takut jangan nama saya. Tapi begitu apa namanya, kita sekecil apapun itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, insya Allah saya juga bahagia. Terima kasih, mulia sekali Ibu ya, dari cita-citanya ya. Kalau Pak Ketut sendiri bagaimana Pak Ketut? Waktu kecil mimpi apa atau bercita-cita untuk jadi apa kalau sudah besar? Ya, selamat sore. Ya, sore. Teman ya. Jadi apa ya? Saya waktu kecil tidak pernah punya cita-cita. Nah begitu, jadi mohon maaf ya. Jadi dulu sekolahnya saya cuma sampai di STM bagian mesin. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu saya cita-cita buka bengkel, bengkel motor. Jadi ya saya ikuti, ternyata tidak ke sana arahnya. Jadi saya ikuti kemana seperti air lah, mengalir ya. Jadi membawa saya pertama-tama waktu itu saya mungkin ada perasaan menyesal ya. Iya. Kenapa kita ya banyak kekurangan, tidak lahir di keluarga yang punya, tapi ya cukuplah. Tapi sekarang saya merasa bersyukur. Kalau dulu saya orang punya, mungkin saya nggak akan berusaha. Jadi saya tidak akan banyak belajar dari ketidakmampuan itu. Jadi yang saya rasakan adalah sekarang kembali saya bersyukur karena saya tidak mampu. Iya. Jadi itu yang saya ambil hikmahnya dari sekian perjalanan. Mungkin yang kalau dibilang sukses, saya belum merasa sukses. Justru saya merasa sukses itu adalah syukur. Karena saya diberikan kesempatan, waktu, dan momen yang tepat. Di saat saya ketemu dengan Pak Rudi justru. Saya bertemu Pak Rudi, beliau ini 2010. Dan sebelumnya kita memang sudah buka fotokopi sama dengan Pak Rio tadi ya sebelumnya ya. Jadi teman dari kecil Pak? Ya? Teman dari kecil sama Pak Rio? Enggak.
Silakan. Ya, jadi 2010 kita baru memulai printing, dunia printing, di mana saya merasakan di Bali itu momen baru kita mulai perubahan dari analog ke digital. Iya. Jadi betul-betul kita merasakan wah ini peluang. Ini momen kita harus mengambil kesempatan. Iya. Jadi saya ketemu Pak Rudi awalnya itu ini kayaknya kok orang baik. Sangat baik, Pak. Ternyata benar Pak Rudi ini Oh, baik. baik. Karena apa? Akhirnya saya merasa berteman loh Pak. Iya. Iya, berteman. Seorang teman nggak mungkin berkhianat atau menjerumuskan yang tidak baik. Iya. Jadi saya mencoba pelajari. Jadi beliau ini membuka mindset saya yang selama ini saya nggak ngerti apa itu dunia warna, dunia printing karena saya bukan basic ke percetakan. Saya coba pelajari, berani tidak, gitu ya. Jadi waktu itu mesinnya sangat mahal sekali. Tanggal 10 bulan Mei 2010, saya ingat sekali. Mas, sampai ingat apa? Tanggalnya ya. Itu mesin apa Pak yang dibeli Pak? Pertama kali, murni. Konica Office 220 Pak ya. Oh, A13. Itu kopi warna sama printing. Jadi singkat cerita itulah. Setelah itu jadi saya ada tawaran second, mesin second saya ambil karena peluang saya diberikan oleh konsumen. Jadi kita dituntut Iya. oleh pasar untuk selalu inovasi dan selalu memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Jadi, Iya. ya naik lagi. Ya berselang waktu 2 tahun kemudian kita diberikan kesempatan lagi. Semakin banyak mesin, semakin banyak tagihannya. Oke. Jadi nggak pernah berhenti nih sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Memang begitu Pak, karena digital printing, di sistem itu nggak boleh berhenti Pak. Terus Iya. invest dan duitnya nggak pernah kumpul ya Pak ya. Iya, Kami betul. kalau pernah kumpul Pak, Betul. duitnya berjajaran di mana-mana ya Pak ya. Jadi ya satu hal yang saya simpulkan dari sekian perjalanan bahwa sukses belum, tapi syukur sekali, sangat-sangat bersyukur karena saya punya kesempatan, peluang di mana saya bisa mengambil momen yang diberikan bertemu pertama kali dengan Pak Rudi, dengan Gading Dewata kalau di Bali ya, dan itu adalah sesuatu yang menentukan langkah-langkah kita dan saya merasa saya sangat berguna. Bukan untuk diri saya sendiri dan keluarga, tapi saya berguna memberikan pekerjaan kepada yang membutuhkan, terutama anak-anak muda, desain, yang membutuhkan pengalaman, yang membutuhkan pengetahuan. Jadi mereka bisa kita rekrut. Dan memang di samping itu ya memang perusahaan memang harus untung begitu Pak ya, untuk kelangsungan. Tapi kita merasa bahagia kita di sana. Bukan karena uang, bukan karena apa yang kita punya. Oke, Bapak belum sukses, tapi tokonya besar. Iya, sudah punya gedung sendiri Pak. Sudah punya gedung sendiri. Gedungnya Jadi saya bingung nih Pak nih, ukuran sukses di mana nih Pak nih? Ya, Ya kan? Jadi bingung nih ukuran sukses di mana ya Bu ya? Ya kan? Berangkat dari nol, ya sekarang usahanya besar dan punya gedung sendiri. Ya kan? Dan sudah sangat siap yang kenal dengan Cahya Digital Printing Bali Ibu. Kalau Ibu datang ke Bali, jangan lupa ya Ibu, ya kan kontak Pak Ketut Cahya Bali. Ya, nanti diajak jalan-jalan keliling-keliling Ibu ya. masih banyak yang lebih besar. Oke. gedungnya di Jalan Irawadi, besar sekali. Iya. Besar sekali. Ya, itu mesin berapa bisa masuk? Saya diajak jalan-jalan Bu, lantai 1, lantai 2, wah tempatnya besar Ibu. Masih Ya kan? Mesinnya mahal-mahal Ibu, ya kan? Luar biasa. Oke. Nanti bisa undang lain lagi untuk fashion show. Nah, kan jadi ketemu nih. Ini sebelum kita lanjut ke Ya Pak, hotel terdekat lah. sebelum kita lanjut ke Pak Rio, saya kasih tahu ya, memang terus terang yang kita undang ya ke acara talk show ya di PT Gading Murni ya luar biasa. Yang kemarin biasa, hari ini juga luar biasa. Semua rendah hati tapi ilmunya tinggi-tinggi. Oke, kalau dari Pak Rio bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Gading Murni yang ke-74. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga atas bimbingan dari pihak PT Gading Murni, saya bisa menjadi seperti sekarang. Ya. Sukses menurut saya dibanding 2010, ya bisa dibilang ukuran saya ya sukses karena saya di 2010 hanyalah tukang cap-capan. Apa? Saya salah sedikit ya, Pak. Ya, Waktu kecil Bapak mimpi apa? Sekarang jadi pengusaha digital building top di Lumajang. Saya- Ini yang saya mau tanya dulu, Pak. ya, saya tidak punya mimpi karena saya sangat nakal banget. Sekolah saya pada umumnya S1 itu 4 tahun, Iya. saya cukup tempuh dengan 10 tahun. Oh, gitu, Pak. Ya. D3 di Jember, saya ambil 5 tahun, S1-nya saya ambil di UNER 5 tahun, jadi saya kuliahnya 10 tahun, Pak. Ya, Jadi kalau menjadi pengusaha sukses mulainya harus 10 tahun ya, Pak. ya saya kira begitu. Wah, luar biasa. Silakan. Ya, saya awal kenal Pak Rudi itu 2012, karena saya 2011 itu di pengusaha cap-capan ya. Saya cap-capan jual, kalau bahasa kerennya itu stiker, Pak. Oh ya, Ya, stiker, ya. kalau di Lumajang saya kasih bahasa stiker enggak nutut. Iya, Ya. cap-capan ya. Nggak mampu, orang SDM-nya kurang ngerti lah. Iya. Saya jual stiker di Lumajang 2011, ketemu Pak di 2012, dipaksa-paksa untuk beli mesin seharga menurut saya saat itu sangat mahal, kurang lebih 90 juta ya Pak ya. Ya. A3 apa itu kan lupa saya Pak. Mesin kecil A3 itu Pak ya. A13 yang untuk Konica Minolta tipe Konica Minolta Office itu ya Pak. Iya. Ya, ya sekitaran itu lupa saya harganya wis kurang lebih ya. Itu ya dari situ berjalan pelan-pelan sampai saat ini. Dan berjalan 10 tahun sehingga rasa syukur saya yang tak terhingga dari saya yang tadinya tidak punya apa dan tidak bisa apa-apa bisa punya karyawan, punya beberapa cabang. Terus alhamdulillah. Masih. Tapi kalau saya lihat dari Bapak tadi beliau lihat apa? Bapak sudah punya karyawan 35 orang. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya pikir itu udah luar biasa ya. Itu udah sejajar kalau saya bilang udah level udah nasional. Ya, luar biasa. betul. Saya ketemu Pak Rio ini di Lumajang. Tokonya itu kecil, ya, jual stiker, ada mesin printer kecil sama mesin cutting. Lalu ada stationery, salah tulis. Pada waktu saya ke sana, saya ketemu Pak Rio, saya tawarkan mesin warna karena saya lihat kerjanya mesin printer kecil-kecil itu lama. Saya bilang Pak Rio mesti pakai mesin ini cepet nih, jadi bisa dapat uangnya lebih cepat. Dan akhirnya memberanikan diri beliau ini berinvestasi. Sampai saat ini mereka tetap menjadi customer saya yang sangat setia. Hampir tidak ada merek lain yang beli dari kita. Jadi sekarang sudah full Gading Murni mensuplai mesinnya dia, mesinnya Rio, dan juga sekarang gedungnya sudah sangat megah. Udah menjulang juga ya Pak ya? Wah, sudah dipunyai sendiri sudah. Luar Sangat biasa. megah dan sudah punya gudang yang sangat besar, punya tempat khusus sublim tersendiri dan sangat besar di Lumajang.
pokoknya serba besar Pak. Rumahnya juga sangat besar kayak istana. Luar biasa. Waktu bangun rumah itu dia tanya, Pak Rudi bangun rumah seperti punya Pak Rudi itu gimana caranya? Gitu ya. Boleh nggak saya jiplak gitu ya? Saya bilang silakan mau jiplak. Ya. Jadi sangat luar biasa ya. Ini suatu inspirasi buat kita semua bahwa suatu perjuangan itu kita harus fokus, ya. Kita harus konsisten seperti beliau ini dengan hobinya juga mahal Pak, hobinya itu off-road Pak. Wah, kalau gitu kelihatannya temannya Pak Rahmat Jet ini Pak ya kan. Aduh, kemarin beliau hadir di sini Pak. Ya, padahal mereka lagi sibuk. Ya, karena hubungan saya baik sama beliau, mereka bersedia untuk bicara di sini Pak. Jadi sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi juga perjuangan Pak Rio ini sangat luar biasa dan sangat open mind ya. Dan dia belajarnya luar biasa Pak. Waktu belajar luar biasa. Jadi kadang-kadang dia itu bertanya sama saya, Pak, gini tuh gimana? Gini. Dan saya memberikan arahan dan sangat luar biasa. Jadi beliau ini orangnya sangat baik dalam mau belajar. Itu salah satu kuncinya. Jadi kalau saya lihat kelihatannya kalau yang setia sama Gading Murni, bisnisnya makmur semua ya Pak. Amin, amin. Kita kan grow together. Betul. Grow stronger. Ya. Jadi makin kita tumbuh bersama, kita makin kuat bersama. Nah, itulah Gading Murni punya moto Pak. Ya, pada prinsipnya bahwa kita ini harus menjadi partner yang terbaik untuk semua kita punya customer supaya customer kita bisa maju. Kalau customer kita maju, otomatis buat kita juga akan maju dan kita akan kuat. Jadi bonding antara customer dengan supplier itu akan kuat. Itu yang membuat sinerginya akan berjalan. Luar biasa, baru di ya kelihatannya baru di cukup akrab ya sama semua customer Gading Murni ya Pak. Oke, nah ini yang kalah menariknya nih Pak, yang kita tunggu-tunggu. Halo Pak Hermawan, gimana Pak? Wah ini Waktu ceritanya. masa kecilnya Pak. Ini ceritanya lebih seru lagi. Dari mahasiswa bokek. Silakan Herman. Silakan Meron. Selamat sore, Sore. rekan-rekan dan partner atau supplier kami, termasuk PT Gading Murni. Kalau masalah cita-cita, jujur satu Pak, saya tidak ada sampai jadi cita-cita mau jadi apa itu hanya ikut-ikutan Pak. Dulu teman-teman bilang cita-cita tulisnya apa? Saya tulis insinyur Pak. Saya nggak ngerti insinyur itu apa, nggak ngerti Pak. Terus habis itu kita kenal dari Gading Murni, usaha saya itu masih di dalam kos-kosan Pak. Kita Ya. di background orang tua tidak ada dalam bisnis ini. Ya. Kita di Surabaya pun karena kepepet kuliah IP pas-pasan, lulus dengan kalau kerja pun belum tentu digaji dengan maksimal. Waduh, malu saya. Ya, di awal kerja pun kita juga pakai printer yang benar-benar harga 1 jutaan. Kita dari kos-kosan dari awal pengetikan Pak. Terus? Dari awal pengetikan ya kita kenal Gading Murni, cita-cita kita itu adalah. Tapi bukan kenal saya dulu Pak. Belum Pak. Tahun 2000. Belum Pak, itu kenalnya itu saya kenal sama karyawannya Gading Murni dulu Pak. Oh iya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000 Pak. 2000, berarti Ya. 2001 mas saya baru kenal. Bapak kenal sama saya 2002-2003 Tiga, Pak. Ya. Lah. Dari awal itu kita pakai Office, pakai SP yang kecil, pakai apa kita melakukan itu. Tapi sorry Pak, ini sekilas ini Silakan. detailnya Nggak atau Bapak bebas bicara. perjalanan itu atau hanya cita-cita saja. Bebas saja Pak. Jadi Flow yang aja. saya tanyakan di sini, Bapak waktu masa kecil itu cita-citanya apa sehingga jadi perusahaan disability top di Surabaya hari ini Pak, bahkan menjadi pembicaraan nasional mengenai Pak Hermawan Paperbook. Ya, Nah ini yang ini, Pak. kita perlu dengar Pak. Silakan Pak. Sorry ya Pak, satu, saya juga
jadi pembicara ini jujur saya nervous Pak. Saya juga orang yang sebenarnya tidak suka untuk kita Expose. ya expose atau bicara. Kemarin pun saya cuma minta satu, ini tidak tahu dapat jatah 2, ini saya bingung Pak. Ya sekarang saya diperintah bos saya Pak. Ya kan Pak Jeffrey, Pak Hermawan itu harus success story ya. Nah, kalau saya nggak ikutin salah saya Pak. Ya itu kaget saya Pak. Silakan Pak. Jadi kita itu berdiri dengan eksperimen, dengan jatuh bangun. Jadi satu hal ya Pak ya, saya kalau untuk mau ke arah bisnis, suatu saat saya jadi pengusaha di Jawa Printing itu tidak pernah terpikirkan Pak. Tapi suatu momen, satu kesempatan itu juga tidak mungkin terulang untuk yang kedua kalinya kan gitu Pak. Saya pengetikan itu 2000 mulai pengetikan. 2001, 2002 kita dibantu oleh salah satu yang dimana saya itu kok orang ini ulet ya, mau mengetik mau tidak malu-malu terima orderan ke titipin ke toko-toko atau apa, itu yang saya lakukan. Dan saat ini pun orang itu adalah salah satu customer saya yang saya titipin kan. Itu di Petra waktu itu kita usaha biasa. Nah, karena kelihatan ulet itu ada salah satu pengusaha, dia tuh bilang kamu join sama saya pakai tempat saya bagi hasil ya. Itu waktu pengetikan akhirnya kita buka warnet. Dari buka warnet itu momen yang satu Pak, di mana Petra itu pertama kali buka desain grafis pertama kali di Surabaya, di mana saya adalah buka pengetikan iseng-iseng beli printer laser, sehingga saya tuh beli printer lasernya juga di Gading Murni. Ya, jadi beli printer laser Gading Murni coba dengan invest yang menurut saya itu saya tidak punya modal Pak, 15 juta itu wah ini printer yang cukup bagus sekali ya, 2003, 2002 itu. Tapi perlahan-perlahan itu mulai ada tumbuh, ada permintaan, ada apa ya, kita jalanin otodidak Pak, kita tidak pernah. Saya sampai waktu itu ingat Pak, saya itu punya printer tidak bisa ngeprint Photoshop sama Corel sendiri Pak. Jadi saya bilang, saya tak siapin printernya, tolong customernya yang ngeprint sendiri Pak. Jadi itu yang terjadi Pak di 2003, 2002. Jadi desain grafis itu kan otomatis kan orang-orang yang sudah ahlinya untuk mengerti tentang printer langsung ngeprint Pak. Dia ngeprint sendiri, cuma tinggal bayarnya ke saya Pak. Ya, itu yang terjadi. Nah dari 2002, 2003 itu kita dibantu sama Gading Murni pun saya juga waktu itu ada produk seal yang dimana mungkin Pak Arwan itu saya belum kenal atau Pak belum kenal saya. Dan itu pun tidak terbayangkan untuk mengenal ownernya Gading Murni. Tapi saya ngelihat Gading Murni pun juga saya lihat satu Pak, Gading Murni jalan dari mana ya Pak, kok kelihatannya tukunya sepi. Setelah saya lihat dalamnya gudangnya ternyata besar ya Pak. Nah itu saya tidak tahu, ternyata dia supplier yang cukup handal Pak. Ya, dari sana itu kita belajar untuk tidak jatuh bangun Pak, buka fotokopian juga bangkrut, buka apa. Jadi satu hal yang saya lihat, jangan menyerah karena keadaan tidak punya duit, jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut orang tidak bisa langsung menyerah. Kalau selama ini prinsip ya Pak ya, selama kita itu melakukan, saya ada satu bilang ke anak saya begini Pak, saya tidak bisa berenang. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu sudah bilang tidak bisa berenang, kamu sudah give up, berarti kamu sudah menyerah. Dan pada saat sudah menyerah, kamu tidak akan pernah melakukan itu lagi sampai kamu besar. Saya tidak pernah jadi desainer untuk Photoshop Corel. Bukan berarti saya tidak bisa jadi pengusaha printing Pak. Nah, selama anak saya bilang, selama kamu akan bicara gitu, berarti kamu akan menangis dan kamu tidak akan jalan untuk berenang. Hari ini anak saya bisa berenang, Pak. Dengan dia menangis. Nah, saya pun juga gagal dengan berdarah-darah, Pak. Harus rugi, harus apa, itu saya lakukan. Tapi dengan belajar, dengan melakukan, dengan momen itu, kesempatan tidak akan terulang 2 kali. Dan itu yang saya terjadi. Jadi saya akhirnya memberanikan diri beli printing, beli
untuk beli printer yang A3, A1, dan di mana pada waktu itu kesempatannya adalah satu Pak, modal 175.000 bisa jual 700.000 itu S-Banner Pak. Dan waktu itu saya sudah mulai kenal, 2003 mulai kenal Pak Jeff. Epson. Ya. Beli Epson pertama kali 96 itu semacam kayak anugerah terbesar Pak, itu 30 juta Pak. Ya. Dari mengenal Epson itu kita berkembang, kita beranikan diri. Walaupun tidak punya modal, kita ada kenal supplier dari Solo. Saya punya duit 30 juta, beli mesin 170 juta Pak. Tapi kami bersyukur hanya dalam waktu 3 bulan musim pilkada, banner itu saya balik modal 3 bulan dan saya lunas juga Pak. Nah, dari situ kita mengenal lagi ke Pak Rudi, dari Pak Arwan ke Pak Daniel, kita pembelian terbanyak akhirnya kenal sama Pak Arwan. Ya. Jadi turun-temurun, benar-benar saya tidak ada modal sama sekali Pak. Memang kebetulan saya kenal Pak Hermawan itu 20 tahun. Ya, saya tahu banget perjalanan karirnya Pak Hermawan, ya memang luar biasa Pak. Ulet, tapi terus terang yang menarik karena waktu itu kan sekarang saya sebagai suppliernya, Pak Hermawan sebagai customer, ya terus terang komitmennya Pak Hermawan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, dia makanya dipercaya. Ya, jadi orang kalau bisa sama Pak Hermawan dan pihak saya nih sebagai supplier, itu terus terang aja nggak pernah takut untuk jual berapa banyak pun karena komitmennya. Terutama kita kan bicaranya sekarang jualan ini kan uang, ya komitmen pembayaran luar biasa Pak. Ya tidak pernah bermasalah, itu yang saya memang luar biasa ya. Jadi kalau hari ini Pak Hermawan memang udah seperti ini, memang perjuangan luar biasa perjalanan. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Bisa tambahkan. Dan Pak Hermawan ini sangat luar biasa. Kalau beli mesin sama saya, Pak, saya mau beli 10 unit. Langsung mesin ratusan juta itu beli 10. Saya sampai kadang-kadang juga bingung. 10, mau ditaruh mana? Oh ada, saya taruh di Bali, saya taruh di Solo, saya pakai di Solo. Sehingga akhirnya Pak Hermawan ini, berhubung dia itu ngambilnya unitnya banyak, kalau sekali order bisa 10 mesin miliaran tuh ordernya juga 10-11 biji. Sampai orang Jepangnya sendiri itu orang Konica itu sampai heran. Loh, 10-11 biji. Dia bilang bahwa perusahaan global di dunia pun kalau beli sama mereka itu cuma 3-4 biji, itu sudah masuk perusahaan yang sangat besar percetaan. Ini di Surabaya, di Indonesia ada pengusaha yang sekali beli sampai 11-15 biji dan mesinnya nggak murah Pak, semiliar lebih. Iya, betul. Akhirnya Pak Hermawan ini tercatat sebagai salah satu customer globalnya Konica Minolta Internasional. Ya, ini harus kita apresiasi. Jadi dia tercatat sebagai salah satunya pengusaha di Indonesia yang masuk dalam kategori customer globalnya Konica Minolta. Selamat Pak, luar biasa. Ini perjuangannya sangat luar biasa karena saya sampai terkagum-kagum. Pak ini dari Konica Minolta Jepang juga sangat terkagum-kagum. Demikian juga sekarang kalau di Gading Murni sendiri sekarang yang di digital printing ini kalau order mesin boleh dibilang 90% mesinnya Pak Hermawan dari Gading Murni. Wah, luar biasa. Takut ketemu Pak Arwan sama Pak Rudi. Soalnya kalau ketemu mesin lagi. Nah, tapi sebetulnya Pak, kalau Pak Rudi kasih mesin, itu masih berkah. Ya, karena begitu dikasih mesin berarti Bapak tambah produk, tambah semangat, ya kan jualannya. Bukan gitu ya Pak ya? Dan Pak Hermawan itu juga sering memberikan inspirasi ke kita. Pak Rudi sekarang ada mesin begini loh, ya kan? Kita perlu nih mesin begini. Nah kita langsung masak kuping nih, masak mata. Kita cari ini produknya. Ya, jadi memang kita, makanya saya bilang bahwa antara supplier dengan customer harus mempunyai satu sinergi kerjasama. Betul. Supaya kita bisa tumbuh bersama dan untung bersama, gitu lah. Seperti tagline kita tadi. Ya, itu adalah filosofi yang Gading Murni selalu utamakan. Jadi customer itu bukan sekedar istilahnya kita bisa jual, tetapi merupakan satu partner.
Itu yang kita lakukan semuanya. Kepada semua customer Gading Murni, kalau memang mau kita bersedia menjadi partner, kita akan memberikan sesuatu arahan dan sesuatu bantuan yang dimana kita bisa berikan bantuan untuk sama-sama berkembang dan sama-sama berhasil. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya saya mau tanya ke Ibu Laila, ya. Jadi waktu mulai bisnis Ibu, ya, itu modalnya apa? Waktu mulai bisnis, ya, silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya, sebenarnya ini karena saya profesinya sebagai dosen, banyak uang waktu di rumah. Kemudian saya izin sama suami, Pak, kalau aku sampingan nih mau online boleh nggak? Kata suami saya, pokoknya nggak keluar rumah deh, boleh dari rumah. Akhirnya saya pikir apa yang bisa dilakukan dari rumah tanpa saya meninggalkan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, mengasuh kedua anak saya, dan sebagai istri. Karena dapat lampu hijau nih, saya mulai dari rumah Pak, dari ya anak saya waktu itu baru bayi gitu. Saya mulai dengan online berjualan baju di online. Kata suami saya, kamu untung ya sebulan laku 2 nggak apa-apa, 3 juga nggak apa-apa, kalau aku juga nggak apa-apa. Oh, namanya kan sampingan. Iseng awalnya iseng ya Bu ya. Tapi kok ternyata jalan. Jadi dari kamar saya yang ukuran 2x3 gitu, akhirnya saya gimana kalau taman saya bikin gerai buat booking. Akhirnya buat booking. Jadi kurang lebih sepantaran anak saya kecil tadi itu 8 tahun memulai bisnis. 8 tahun. Ya, dan memulai digital printing itu kurang lebih 6 tahunan. 6 tahun. Saya waktu itu bergabung dengan vendor, mungkin seperti Bapak UKM di sini, beberapa vendor dari Jakarta, kemudian dari Bandung. Tapi karena jaraknya jauh, konsultasi desain agak susah. Kemudian kadang dikirim dari Bandung, reject semua. Saya udah nge-print banyak, tahu-tahu rusak, cacat semua gitu. Mau kembalikan ongkirnya mahal gitu kan. Kebetulan saya punya teman juga di Jakarta, dia pakai digital printing Epson. Saya ditawarin sama dia, ke Jakarta jauh, saya kalau ada rewel atau ada apa susah. Akhirnya saya browsing, berkenalan dengan Pak Dina. Saya ke Gading Murni waktu itu, diajak beliau ke sana, saya survei, cobalah punya mesin sendiri. Itu Pak. Jadi kalau ditanya tadi modalnya berapa, waktu itu saya karena iseng-iseng modal tidak sampai 5 juta Pak. Waduh, luar biasa. Sampai 5 juta. Lemari saya kenang-kenangan masih ada sampai sekarang. Lemari untuk nyimpan baju saya. Iya. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau sekarang Ibu mau beli mesin apa aja di Gading Murni ada Bu. Mesin yang murah ada, yang premium ada, yang mahal juga ada. Karena kita selain kita jual mesin-mesin handal untuk Sublime ya yang produk Cina, kita juga jual Epson yang Sublime-nya. Ya, jadi dari yang harganya yang murah dengan mahal kita punya semua sekarang ini Gading Murni lengkap. Iya, dan karena mesin saya hanya 2 itu, jadi saya untuk nge-print punya orang lain kadang-kadang masih terkendala. Kendala apa Bu? Untuk punya kita sendiri aja kita udah full. Kadang mesin nggak mati mulai pagi sampai kalau begitu saya mesti kirim lagi dong ke Malang Ibu. Kalau misalnya overload kerjanya. Takutnya sakit nanti ya. Mesti tambah karyawan Bu. Apa perlu saya ngelamar kerja seperti itu buat ngurusin mesinnya? Pelan-pelan. Iya. Saya tipenya yang apa ya? Mungkin beda dengan kalau laki-laki mungkin apa ya, lebih fighting gitu ya. Kalau saya ibu rumah tangga ya ini sih orang Jawa bilang apa ya, pelan-pelan, alon-alon sumur kelakon. Jadi saya tipe yang suka berencana Pak. Tapi kalau saya lihat tadi dari fashion show-nya, ya saya pikir udah cukup profesional ya. Ya maksudnya udah nggak belajar lagi, ya udah nggak main-main lagi. Ya kalau kita lihat dari apa yang pramugarinya ya. Itu
bukan pramugari. Apa tuh? Apa tuh? Peragawati. Oh, Pragawati. Salah saya Bu ya. Ya, Jadi juga, hebat, cakep lagi Pak. ya, juga saya lihat ada dibantu 2 desainer lagi ya Bu ya. Itu tadi salah satunya. Saya mau coba mulai melayani printing untuk orang lain. Kebetulan teman sesama desainer dia memprint di kita. Ayo Bu, monggo Bu, ikut kita pada fashion show. Jadi kita berbisnis ini sama dengan yang dikatakan Bapak tadi, Pak Rudi. Kita berpartner, bukan bersaing tapi bersama-sama. Ya. Jadi silaturahmi lah sesama desainer. Ayo Bu, monggo bareng-bareng. Ayo mau ngeprint ini, ngeprint itu. Kita fashion di mana bareng itu. Luar biasa itu. Terima kasih penjelasannya Ibu. Ini jadi inspirasi kita ya. Kalau mau usaha ya kan, jadi jangan takut ya Bu ya. Jangan walaupun mulai dari kecil ya Bu ya. Oke, kalau dari Pak Rio ya, waktu mulai usaha Pak, usaha stiker ya, itu waktu itu mulai modal berapa Pak? Atau modalnya apa ya? Ya, 2010 saya door to door menjadi broker stiker. Dari hasil broker itu saya punya uang 3 juta. 3 juta itu saya belikan mesin cutting stiker dan bahan stiker. Itu di 2011. Itu awalnya. Di 2012 saya kenal Pak Anwar, pelan-pelan diracun untuk beli mesin outdoor. Racun ini racun apa? Racun madu ya, madu dan racun ya. Madu dan racun ya Pak ya. Tapi racunnya tapi enak ya Pak. Ya. Silakan Pak. Di situ 2012 saya diberi masukan, wawasan A, B, C, D, sehingga beli mesin outdoor utang. 2012 di 13 ketemu Pak Rudi mulai mesin A3. Nah itu berjalan sampai saat ini. Ya berdarah-darah juga. Dari saat itu saya kasih nama Rio Stiker, kemudian Rio Stiker dan Banner. Setelah mesin Pak Rudi masuk, saya jadi Rio Percetakan. Karena di Lumajang nggak perlu nama yang keren-keren. Jadi Bapak sekarang punya offset juga ya? Ada offset 4 warna. Luar biasa. Luar biasa Pak. Kumori. Kalau orang udah punya offset, luar biasa Pak. 4 tahun lebih Pak ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu dari modal 3 juta loh. 3 juta ya. Modal 3 juta Pak. Luar biasa. Pak sekarang bisa modal 3 juta nih Pak ya. Tapi jangan semangat kayak Pak Rio, harusnya bisa juga ya Pak ya. Asal berpartner dengan Gading Murni. Ya Pak. Oke. Luar biasa Pak. Bahkan luar biasa betul-betul ya. Kalau dari Pak Ketut sendiri, untuk mulai usaha modal berapa Pak? Ya mungkin saya juga kaget dari Pak Herman. Nah saya dulu pendidikan juga Pak Herman. Perjuangan sama Pak. Ya jadi saya beli komputer. Orang yang sukses itu harus berjuang dari bawah kelihatannya. Atau jangan-jangan saya mau tahu Pak, atau jangan-jangan kalau mulai dari pengetikan ini maka jadi seorang orang kaya Pak. Karena saya lihat Pak Davi pun juga dari di gang kecil, dari ketik juga gitu Pak. Ya, seperti itu juga gitu kan. Silakan Pak. Jadi saya mengenal komputer itu dari disket Pak Herman ya. 386, 486, DX, terus saya beli 1,5 juta Pak, satu unit komputer 386 DX namanya. Setuju Pak, sama Pak. Sama ya. Jadi Windows 311 ya. Jadi kita hafal betul Pak. Oh iya. Semua proses itu mungkin ya mengajarkan kita secara alami bahwa dunia ini satu hal yang tidak berubah ya perubahan itu. Softwarenya, Office-nya, Windows-nya berubah terus. Komputer Medium 1, 2, 3, 4 gitu Pak ya. Karena akhirnya kita terbiasa akhirnya menghadapi komputer dan menghadapi pelanggan dan menghadapi perubahan
situasi yang berubah terus. Dan akhirnya sama, kita buka fotokopi 2002. 2002 ya, saya fotokopi. Tidak berhasil juga fotokopi karena apa ya? Saya ini nomor sekian di fotokopi. Cuma pengikut dan tidak bisa mengembangkan fotokopi itu. Jadi ya itulah momennya bisa kita memperbarui 2010 itu. Dan kita ada perubahan ke segmen printing. Jadi awalnya ya memang mirip-mirip ya. Kita buka penyuntikan modal 1,5 juta, printer mungkin bekas servisan kita ambil beli cuma 400.000. Modalnya lebih kecil lagi dari Mario Pak, cuma 1,5 juta Ibu. Ya kan? Saya pikir tadi Ibu modalnya udah kecil kan, cuma berapa yang mulainya 5 juta ya Bu ya, 5 juta. Mario 3 juta Bu. Ini Pak Gatot 1,5 juta Bu. Jangan-jangan Pak Hermawan tinggal 500.000. Jadi luar biasa. Saya ingin dengan kata-kata Pak Herman juga sama ya. Luar biasa Pak. Kita fokus dan serius. Luar biasa. Fokus dan sungguh-sungguh ya. Jadi apapun bisa. Luar biasa. Saya percaya. Tidak ada yang mustahil. Percaya. Pasti bisa. Apapun yang kita inginkan kalau memang kita fokus, itu tidak ada yang mustahil. Betul. Jadi apapun kita, dari manapun kita asalnya, semua punya hak. Iya. Semua punya tempat di mana dia inginkan. Itu yang saya yakini. Ini teman-teman ataupun Bapak Ibu audiens ya yang menyaksikan acara talk show hari ini Success Story. Ya saya rasa ini bermanfaat sekali ya. Satu masukan buat kita kalau kita mau mulai bisnis ya kan, nggak selalu dengan modal besar tapi dengan semangat dan kemauan yang luar biasa ya Pak ya. Ini suatu bukti orang-orang hebat yang ada di depan ini itu semuanya dengan modal yang tidak besar. Ya sekarang bisnis mereka udah luar biasa ya kan, mulai dari Ibu Laila, Pak Rio, Pak Ketut, Pak Hermawan ya kan. Ini tuh selamanya menjadi panutan kita semua Pak. Ya kan, ini bisa menjadi pelajaran yang berharga Pak. Inilah hebatnya acara talk show 2 hari ini ya Pak ya. Kalau dari Pak Hermawan bagaimana Pak Hermawan? Kalau dari saya Pak, mungkin saya setuju Bapak, saya mungkin modal paling kecil Pak. Nah, tuh kan, modalnya semangat. Pak, saya orang tua sudah tidak ada. Ya. Saya kuliah di biaya kakak kandung saya. Iya. Saya beli komputer, jadi modal saya itu adalah dibelikan komputer dan printer pada saat lulus saya pakai untuk kerja di kos-kosan. Jadi kita tidak punya showroom, tidak punya apa, karena kebaikan seseorang kita dipinjemin bagi hasil Pak. Dari situ saya baru pinjem uang ke kakak saya. Jadi kalau mau dibilang modal ya bawaan printer komputer yang ada saya kuliah itu yang saya kerjakan. Ada itu aja. Iya. Oh biasa, tetap ada nilainya. Itu lebih dari itu lebih dari 1,5 juta Pak. Sampai saya jualan itu yang Pak Ketut bilang disket, Pak itu saya jualan Pak, itu untungnya lumayan. Bukan kartel. Luar biasa. Jadi saya awal mula itu kita memang punya prinsip satu Pak. Saya lihat IP saya pas-pasan, saya mau ngerjain bagaimana ya terpaksa. Waktu itu saya memang ada satu hal, saya itu bisa saya tidak bisa ngetik Pak. Bapak kalau mau tanya saya buka pengetikan, saya hanya bisa ngetik 1 jam itu 1 lembar Pak. Wah. Tapi saya punya partner, punya teman banyak, makanya saya bilang kita jangan lupa dengan teman banyak. Teman itu adalah satu aset yang dimana dia itu bisa membawa kita kebaikan dan bisa kita membawa keburukan Pak. Iya. Tinggal kita mau ajak, kita mau mengarah kemana. Betul. Pada waktu itu saya ada partner join orang 3. Kebetulan itu salah satunya Pak Budi yang di Jogja yang sekarang jadi cabang saya Paperku. Dia itu bisa ngetik Pak, pinter saya tidak bisa ngetik Pak. Tapi karena dinilai uangnya tidak sampai 1 juta 1 bulan, saya ditinggal sama Pak Rudi Pak. Rugi saya ya. Partner saya sekarang cabang saya di Jogja Pak. Tapi ternyata yang nggak bisa ngetik lebih kaya ya Pak. Dia ikut Toyota, saya
ngetik Pak, saya sedih waktu itu. Harus ngetik 6 lembar dalam 1 malam sampai jam 7 pagi baru selesai. Wah, kalau Ya. begadang lah tuh. Tapi pada saat itu besoknya saya ngomong, ini mau menyerah atau mau lanjut? Karena saya pada waktu itu ditinggal 2 partner saya. Saya adalah tekad yang punya ide tapi tidak bisa ngetik, tidak bisa mengerjakan. Ini pada memang susah ditinggal. Begitu kalau mulai senang balik lagi. Bukan lah Pak, mereka ya kita ajak lagi, saya ajak. Kalau Pak Hermawan tidak meninggal teman. Iya, enggak maksudnya Kita ajak lagi. Jadi kalau lihat temannya kurang berhasil, dia pasti direkrut. Pak. Iya. Ayo kamu jadi kepala cabang saya di sini. Ya, Jadi sekarang partner saya itu ada di Jogja Pak. Dia ngerti saya bagaimana awalnya tidak punya modal, benar-benar tidak punya modal. Orang tua bukan basic ini modal. Nah pada waktu itu saya punya teman cukup banyak dan satu hal yang saya bersyukur besoknya saya cari partner, ayo bagi hasil. Tak teleponin satu-satu, kamu dapat 30% dari penghentikan. Saya punya dalam 1 bulan saya punya partner itu 30 atau 25 yang dia itu tak suruh bantu ngetik Pak. Jadi saya akhirnya manajemen aja Pak. Saya punya printer, pada waktu printer itu modal saya pakai refill apa dulu ya ini. Tinta itu modalnya 100 jual 1.500 ngetik Pak, hitam putih aja. Itu dari sana kita mulai bisnis ini sambil berlanjut, satu kesempatan itu tidak akan terulang berapa kali. Ya, itu yang saya. Jadi kalau modal bawaan dari kuliah saya lanjut Pak. Terima kasih. Hambatan-hambatan apa Ibu dalam perjalanan bisnis Ibu selama 8 tahun menggeluti bisnis ini apa baju muslim kali Ibu ya, selalu ya? Baju muslim. Selalu ya, gamis ya? Iya, kita fokus di baju muslim. Oke, silakan Ibu. Khususnya untuk ibu-ibu ya Pak. Nah, kalau ditanya hambatan itu mungkin lebih ke SDM ya. Ya, jadi karena kita produksi sendiri, kemudian menjahit sendiri, hambatan itu ada di SDM. Ternyata mengelola uang lebih mudah daripada mengelola SDM. Iya. Padahal ya Bu ya. Tapi apa ya, dengan berjalannya waktu ya learning by doing gitu ya Pak ya, belajar dari pengalaman lah. Akhirnya kita tahu selanya lah kalau begini. Ya masalah itu selalu ada lah di dalam setiap hari ya, dalam setiap fase itu ada. Tapi dengan sendirinya kita tahu lah solusinya seperti apa. Ya alhamdulillah selalu diberi kemudahan sampai hari ini. Luar biasa. Dan ini Pak, saya mohon izin, kebetulan Laila Gani Lovers ya ini sudah tinggal beberapa dan mereka itu ada yang dari mana tadi? Palangkaraya naik pesawat, ada yang dari Malang, ada yang dari Madura. Nah, kalau misalnya saya mohon izin pamit duluan, tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi nanti karena kita masih berlanjut ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti sebentar kita break sebentar, kita akan lokasi Ibu itu Cendramata. Ya, kita foto bersama. Iya, mohon maaf sekali lagi. Setelah itu saya izin nggak apa-apa. Saya harus, ya paling nggak apa namanya? Nggak apa-apa Ibu. Beramatan dengan ibu-ibu. Nggak apa-apa. Saya minta tolong lu Cendramata. Iya. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Terima kasih ya. Lain kali saya harus tulis Dr. Laila Gani ya. Gak apa-apa. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Laila Gani. Terima kasih, gitu ya, atas advice dan juga masukannya begitu ya, untuk kita semua di sini bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang bisa bertahan sampai di bisnis ini tentunya. Terima kasih untuk Kak Laila Gani. Dan tadi sudah memperlihatkan hasil-hasil karyanya begitu ya, berkolaborasi dengan Revi, Rosid dan juga Ina. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong Bapak dan juga Ibu untuk narasumber kita Laila Gani. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Kita lanjutkan ya, cuma tinggal ada 1-2 pertanyaan lagi ya buat teman-teman. Kalau dari Pak Ketut sendiri, hambatan-hambatan dalam menjalankan bisnis apa Pak? Hambatan
banyak. Selama ini pasti sudah ada hambatan ya. Jadi yang paling dominan hambatan kita itu ada pada diri kita sendiri. Betul tidak kita mau maju lagi? Betul tidak kita mau belajar lagi nih? Betul tidak mau kita teruskan lagi, berbesar lagi, atau selesaikan sampai di sini? Jadi tantangan itu yang paling utama. Kalau kesulitan masalah finansial itu sudah biasa di mana-mana pasti ada, ya. Tapi justru mengolah diri kita sendiri karena kita harus bertanggung jawab. Intinya dari apa yang kita sudah lakukan bahwa kita tidak lepas, tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja. Iya. Jadi utama kita memikirkan orang lain, yaitu adalah karyawan perusahaan kita. Jadi itulah hambatannya, bahwa kita harus konsisten. Jadi sekali kita harus terus seperti itu. Tidak boleh mundur, tidak boleh melirik-lirik yang lain. Jadi kita harus fokus bagaimana mengembangkan perusahaan kita itu sendiri. Itu. Jadi kita harus tetapkan hati kita dulu, Pak. Jadi mengusahakan tidak goyah ini yang sulit kayak gitu ya. Menetapkan ini yang jadi tantangan. Kita harus menetapkan satu pancang di dalam diri kita itu, kita tidak boleh berubah, itu saja. Oke, terima kasih. Itu ya, Pak. Pak Hermawan, hambatannya Pak? Sampai saat ini hambatan ya sama seperti Pak Ketut lah, dari diri kita sendiri harus kita pompa ya, kita harus belajar, kita harus lebih mandiri, kita harus stronger untuk dalam segala hal, baik itu dalam persaingan atau dalam dunia usaha digital printing. Dan juga benar-benar yang saya mau bilang untuk para pemain digital printing adalah satu hal, kita di satu titik usaha yang dimana kita harus tidak pernah berhenti untuk belajar, itu terutama untuk saya. Karena kalau kita akan berhenti belajar, kalau saya lihat itu banyak pemain printing yang dulunya adalah besar dan dia itu sampai hari ini dia itu berhenti karena mereka itu tidak update dengan sesuatu keadaan. Jadi tidak hanya dunia digital printing, menurut saya hambatan yang ada dalam keadaan ini adalah kita bisa menyesuaikan keadaan, misalnya dalam hal digitalisasi, dalam hal untuk printing itu apa yang akan ke depan. Itu hambatan yang harus saya lalui dan saya harus banyak-banyak informasi yang terbaik yang harus saya lakukan. Kadang saya dapat informasi bukan hanya dari supplier, bukan dari customer, tapi kadang kita juga perlu dari dunia digital yang saat ini. Itu yang hambatan yang kita tidak boleh males untuk kita berkembang. Yang paling penting adalah dari kita sendiri, kita adalah akan menyerah atau tidak itu dari dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir Pak, ya kan, sebelum kita akhir acara ini. Faktor internal atau eksternal yang sangat mempengaruhi perjalanan bisnis Anda itu apa? Pak Rio dulu, silakan Pak. Faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi perjalanan bisnis Bapak. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi itu, pertama, dukungan istri, Pak. Bagi saya dukungan istri, dukungan keluarga itu yang pertama dan yang utama, Pak. Doa istri, doa orang tua, itu bagi saya yang utama. Jika mereka mendukung pekerjaan saya yakin kita bekerja itu tenang, Pak. Karena di awal digital printing ini saya bikin, istri saya bagian komputer, yang awalnya juga tidak tahu komputer, tidak tahu desain, saya yang bagian masang, Pak. Jadi masang stiker itu saya yang bagian masang, Pak. Istri saya yang belajar di desain. Eksternal itu menurut saya, dan saat ini karyawan, SDM itu berjalan dengan seperti air mengalir bagi saya, ya. Dan update
juga penting. Jika tidak mengikuti perkembangan zaman, khususnya digital marketing, digital printing, itu kita tergerus oleh waktu, oleh zaman. Jadi mesin apa yang ada kita harus selalu ikuti. Betul sekali Pak. Seperti itu. Ya, saya di digital printing ini mulai dari percetakan, saat ini mulai di sublim ya, dan sublim pun sudah mulai ada beberapa cara, mulai press, ya, DTF dan DTG. Percetakan pun demikian, mulai mesin outdoor indoor yang mulai print and SAR sampai 512i. Saat ini kita harus update terus Pak. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi saya tanggapi sedikit Pak Rio. Memang saya lihat Ibu ini semangat. Dan kelihatannya memang tadi saya udah kirim video beda latex ke Ibu. Ya, kayaknya memang Bapak ke depan memang tinggal satu lagi harus punya latex. Supaya Ibu, karena Ibu tadi bilang apa? Saya mau lihat dulu Pak, saya mau belajar, harus tahu. Kalau nggak tahu, kita nggak bisa beli kunci dalam karung. Jujur aja Pak, saya 13 tahun jualan latex. Cuma satu customer yang tidak bisa saya pengaruhi atau susah sekali saya ajak untuk pakai latex. Padahal dari Sabang sampai Merauke semua udah pakai latex saya. Bapak tahu siapa namanya? Dialah Pak Hermawan. Hermawan ya, semua Primagraphia. Hari ini kalau Bapak lihat Primagraphia, yang software semua ganti latex. Ya, Bapak lihat Weller melatex, kerjaan project pakai latex. Bapak lihat Ekta semuanya pakai latex. Bapak lihat Pixelat pakai latex. Ya, Supra Visual dulu juga pakai latex. Subur pakai latex. Ya, S-Graphic pakai latex. Ya, latex saya nggak pernah kali. Di Jogja juga, Jawa Tengah juga sama. Di Surabaya juga Bapak Hermawan yang mau pakai latex. Mudah-mudahan karena Pak Hermawan sekarang ini hubungannya harmonis sekali dengan Gani Muri, dan Gani Muri sudah pakai latex. Walaupun saya tahu Pak Hermawan punya puji, nggak ada salahnya punya latex. Jadi semuanya ada, ya Pak. Sekarang Pak Ketut, silakan Pak. Saya mau tanya Pak, ya kan? Nanti terakhir Pak Hermawan, ya kan? Silakan Pak. Iya, Pak Jody. Jadi tantangan kita untuk di perusahaan kita itu adalah internal itu mungkin kesetiaan ya. Ya. Kesetiaan kita kesetiaan karyawan atau SDM kita itu Ya. kejujurannya mereka untuk dalam melakukan kerjaan, Ya. dalam tanggung jawabnya. Ya. Jadi itu adalah masukan yang sangat berarti buat kita di perusahaan. Jadi kalau dia kita ada kekurangan atau masukan dari luar, jadi itu kita serap dan lewat penyampaian dari mereka lah kita bisa berubah. Ya. Dan peran itulah yang sangat penting kita butuhkan dari SDM kita. Jadi Ya. kita sama halnya kemarin waktu COVID ya, Ya. saya mencoba masuk, saya kumpulkan bahwa kita harus paham situasi dan kondisi sekarang. Jadi masukan dari mereka, dukungan dari mereka itu yang membuat kita kuat. Ya. Yang membuat kita menerima masukan untuk apa lagi, bagaimana lagi. Kalau dari saya ya akan terbatas, justru dari mereka yang kita butuhkan ke depan. Kalau mereka stuck, kita diam, ya kita juga keseluruhan tidak bergerak. Iya, betul. Jadi kalau kita sebagai owner saja yang bergerak itu tidak akan bisa menghasilkan maksimal. Iya. Jadi itu yang saya inginkan ingin terapkan di perusahaan kita. Jadi miliklah perusahaan itu. Karyawan harus memiliki perusahaan di mana dia bekerja. Iya, terima kasih. Karena hidup mereka juga ada di sana. Karena perusahaan itu milik kita bersama. Iya. Begitu. Terus yang keluar eksternal ya. Amalan kita itu kita dituntut selalu kreatif. Pembuat mesin sudah memikirkan pekerjaan yang akan kita ambil. Jadi dia justru bebannya lebih berat. Tinggal kita mencarikan pekerjaan, oh ini gunanya ini, kan gitu. Iya. Jadi ya kita harus menerjemahkan, Iya. ingin tahu mana arah itu.
lagi kalau kita malas ya kita ketinggalan terus. Oke. Sama kemarin saya simak Pak Herman juga Yupi kayak gitu umpamanya ya. Iya. Saya ingin menerjemahkan ini Yupi anaknya kemana ya? Nah, kan pertama kan ketemu kita dulu ya Pak ya. Betul. Cuma sampelnya nggak datang-datang ya Pak ya. Akhirnya Bapak disuruh datangin Pak Arwan ya Pak ya. Oke silakan Pak. Jadi ya itu tantangan kita dari luar itu seperti yang tadi saya bilang perubahan sudah pasti ada. Mau tidak mau kita harus terima perubahan dari luar itu. Jangan kan 5 tahun ke depan, tahun depan kita nggak tahu Pak. Saya tahu, betul. Setuju Pak. Jadi sama dengan apa masker COVID kemarin tiba-tiba ditutup ya kayak gitu ya. Jadi tahun depan kita berkembangnya apa? Kita harus terima nanti. Kalau tidak, kalau apa pun kita harus Mau nggak mau ikut kan, seperti yang tapi Pak. satu sisi ya jangka panjang juga dibutuhkan. Iya. Jangka pendek juga iya. Iya. Jadi mau tidak mau ya itu tantangan buat kita. Setiap waktu berubah iya. Perubahan pasti ada. Itu kita harus terima. Itu Iya. tantangan eksternal kita harus sebagian besar ya dalam perusahaan kalau kita ingin bertahan, maju dan berkembang. Iya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Terakhir kita tanyakan ke Pak Hermawan, gimana Pak Bapak punya pusat ya faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi perjalanan bisnis Pak Hermawan. Faktor internal dulu ya Pak ya. Ya, Faktor silakan, internal Pak. itu adalah satu, kita itu pertama ya dari keluarga harus Ya. ada support ya Pak ya. Ya. Itu paling penting. Kedua, Ya. kita harus lihat kualitas dari pekerjaan kita sehingga customer itu akan kembali apa tidak. Itu harus kita pertimbangkan dalam segi dari diri kita sendiri. Iya. Menurut saya tidak hanya kita percaya sama karyawan juga, tapi dari kita pun harus terjun untuk melihat kualitas pekerjaan kita dari Ya. setiap divisi ke divisi Pak. Itu yang saya lihatkan. Saya untuk tahun ini saya lebih puas lagi dengan apa yang saya hasilkan di Paper Group. Ya. Dari tahun ke tahun itu saya melihat sendiri ada perubahan demi perubahan, sehingga apa yang saat ini saya lihat itu di customer Paper Group itu adalah kualitasnya jauh lebih baik itu dari customer yang mereka kasih report ke kita, sehingga mereka akan kembali. Saya tidak pernah telepon customer itu untuk kembali, tak telepon kamu tidak pernah nge-print di Paperku, itu saya tidak lihat, tapi saya melihat banyak customer loyal yang dia tetap kembali. Itu yang harus kita lihat di internal kita. Jadi kualitas itu adalah number one buat Paper. Itu pertama. Kedua Pak, saya juga tidak memungkiri bahwa karena dengan saya disuruh beli mesin terus sama Pak Rudi Pak, ya toh, iya, dari Pak Rudi, dari Konica, Gading Murni, sehingga kapasitas mesin saya itu tambah banyak, SDM saya tidak mumpunin Pak. Saya jujur saya juga tidak tutup mata menerima. Kalau boleh saya tanya Pak, Bapak ditawarkan Pak Rudi mesin semakin berkembang atau gimana? Semakin berkembang Pak, tapi tantangannya SDM-nya juga semakin berat Pak. Saya jujur satu hal Pak, dari SDM itu kita sama Prinku, sama Davi mungkin ada di sini ya. Sama Davi dibantu dengan untuk kita lebih maju lagi dalam waktu dekat ya toh. Jadi kita itu melihat itu ada tantangan dari segi SDM di mana kita itu harus melayani customer lebih baik lagi Pak. Paperku sampai saat ini saya jujur masih belum puas dengan SDM kita Pak. Kita dengan perkembangan SDM yang saat ini dengan mesin yang bertambahnya itu kelihatannya itu lebih banyak perkembangan mesinnya, SDM-nya masih kewalahan terus Pak. Ya, sehingga kadang ngantri, kadang apa, kadang customer itu yang saya tidak akan tutup mata. Jadi begitu punya SDM pinter diambil orang ya. Wah, itu kita tidak berani ngomong Pak. Tapi intinya itu adalah dari SDM kita akan perbaiki lagi, dari karyawan kita, dan tentunya saya sebagai owner harus lebih care lagi untuk lebih baik lagi Pak. Jadi supaya paling tidak kalau Gading Murni nawari customer bertambah, saya sudah lebih siap lagi Pak dengan bantuan beberapa teman-teman. Jadi saya satu hal dari diri kita belajar, yang intinya cuma satu Pak. Dari kemarin kita cuma mau lihat, kita mau belajar, mau terjun sendiri apa tidak. Banyak orang yang punya digital printing, mereka hanya percaya dan terserah apa kata
bisnis dan karya mereka. Tapi kalau kita terjun sendiri itu adalah kita akan memiliki internal kita sendiri, kita harus perbaiki dari diri kita sendiri, baru kita keluar Pak. Itu yang terjadi untuk diri kita sendiri Pak ya. Dan habis itu untuk ketepatan waktu, kita sudah mulai ada namanya time untuk waktu kapan kita akan selesai. Itu pun kita masih ada kelolosan. Pimpinannya salah Pak, ini apa harusnya apa gimana, itu yang dari kita yang untuk harus perbaiki dengan maksimal. SDM penting Pak. Ketiga Pak, dari semakin besar kita punya bisnis jangan berbangga hati ya. Saya lihat itu, karena saya juga kelolosan dari administrasi Pak. Banyak pemain digital printing di dalam negeri di Indonesia yang bangkrutnya itu bukan karena mereka tidak dapat duit Pak, tapi mereka kemalingan karena Grogoten ya, iya, bocoran ya. Jadi SDM ya dari admin dari Paperku sendiri kita akan perbaiki untuk jadi lebih lagi Pak. Baru kita akan memikirkan eksternal Pak. Eksternal itu adalah itu apa Pak? Kita ada dari apa yang dihasilkan kompetitor dan juga apa yang akan informasi yang akan kita dapat dari dunia digital printing dari luar negeri maupun dalam negeri. Kita juga harus satu Pak, kita harus punya banyak teman dan wawasan dalam saling berbagi. Kalau Paperku sampai saat ini Pak, saya tidak pernah takut ilmu saya dicuri Pak, karena ilmu yang saya kasih itu pasti akan berbalik ke saya sendiri. Mereka akan jadi teman baik kita Pak. Itu yang saya lihat sampai saat ini. Saya kalau ada orang banyak beberapa tanya ke saya, kamu sesama Surabaya pun kok didatangi tidak takut? Tidak apa-apa. Dapurnya lagi didatengin ya Pak ya? Iya Pak, makanya dapur saya didatengin sampai garam-garamnya tahu semua Pak. Luar biasa. Ya, jadi dari sana itu kita akhirnya banyak pemain digital printing yang sama-sama punya digital printing, mereka berbagi bisnis ke kita Pak. Jadi ini saya kemarin betulin head teman yang dimana dia ada beli mesin kita betulin. Jadi apa ya Pak ya, kita eksternal itu adalah penting, adalah satu relationship Pak, itu yang paling penting lah yang menurut saya yang harus kita bagi, karena tidak pernah kita itu akan hidup dengan bisnis kekuatan kita sendiri, gitu aja. Saya harap Pak Hermawan, Pak Rio, dan Pak Ketut ya bisa terus bersinergi dengan PT Gading Murni. Ya kalau ada dalam bisnis pasti ada benturan-benturan. Ya tolong kalau ada hal-hal yang bisa benturan-benturan kita bisa bicarakan secara baik supaya kita ke depan solid ya, tetap kita berpartner dan kalau bisa nggak ada batasan kita berpartner ya. Terima kasih Pak Hermawan, Pak Rio, dan Pak Ketut ya untuk waktunya yang sedia untuk hadir untuk acara talk show kita, dan apa yang Bapak paparkan di sini ya kan luar biasa dan masukan sangat berguna ya buat teman-teman digital printing di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia Timur umumnya. Karena terus terang ya, ini acara ini juga kita akan share ya ke sosmed, ke segala macam ya ke teman-teman kita ya. Karena kita juga dibantu oleh Pak Suhendra, ada Pak Ade Damar ya, ada Pak Ade Herwindo ya. Kita juga ada masuk iklan di majalah-majalah lain segala macam ya. Ada Prambos ya. Jadi saya izin untuk kita di-share kegiatan-kegiatan yang ada di pameran Gading Murni ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Rio, Pak Ketut, dan Pak Hermawan ya. Kalau Pak Ketut sama Pak Rio ini jauh-jauh ya, pagi-pagi gelap-gelap udah berangkat ya kan. Nah, oke, sebelumnya mungkin Pak Rudi nanti memberikan sedikit sepatah dua kata-kata atau penutup dari acara ini. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rio, Pak Ketut, Pak Hermawan ya, atas kehadirannya di acara ini. Tentu aja Gading Murni sangat bersyukur dan terima kasih kesediaan bapak-bapak di sini. Dan kita siap mensupport bapak-bapak semua di sini. Apapun mesin yang Bapak butuhkan kita ada. Boleh dilihat di sana seberang atrium itu. Nanti kita pasti akan mendukung. Semua partner kita akan usahakan supaya mendapatkan support dari kita yang terbaik. Demikian juga kita bisa bekerjasama berikutnya dan ke masa-masa yang akan datang. Memang kalau kita itu sering menawarkan, ya saya menawarkan, karena menawarkan itu adalah memberikan kecepatan pada Bapak Ibu,
Bapak-bapak untuk maju ke depan. Karena teknologi itu berkembang terus dengan demikian cepatnya. Ya kita lihat aja lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu kita tahunya telepon analog, sekarang telepon digital. Sudah digital, tambah lagi bisa WA, jadi smartphone. TV dari analog jadi digital, jadi smartphone, ya smart TV. Ya semua itu adalah proses. Demikian juga Gading Murni dalam perkembangan 74 tahun ini, mulai dari mesin telex yang kita jual, mesin fax yang kita jual, mesin tik yang kita jual, dari mesin gambar daftar yang kita jual, itu semua habis. Berubah semua itu menjadi digital dan komputerisasi. Tapi gimana kita harus nanti? Yaitu kita harus berubah juga. Tanpa berubah, kita nggak akan maju. Seperti tadi kita lihat ya, beberapa printing yang tidak mengadakan upgrade atau perbaikan investasi, dia akan tertinggal. Semakin jauh tinggal, dia makin sulit untuk mengejar karena teknologinya berganti terus. Nanti dia salah jalan, investasi teknologi yang sudah mau habis diganti yang baru, ternyata mesin belum kembali investasi. Dari alangkah baiknya perusahaan saya, setiap kali pengusaha yang ingin sukses itu harus siap menerima perubahan dan kemajuan teknologi supaya bisnis kita tetap eksis selama-lamanya. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Hermawan, Pak Ketut dan Pak Rio. Sebelum kita pergi dari sini, kita akan tutup bersama. Dan Pak Rudi dari pihak Gading Murni, Pak Rudi Sunardi akan memberikan cenderamata ya kepada teman-teman. Oke, mari Pak. Mohon izin Pak Juni. Pak, ya mohon izin untuk menyiarkan di sosmed. Mungkin bisa saya bantu di YouTube saya, boleh di Rio Digital Printing. Mungkin nanti filenya boleh saya minta. Bisa Pak. Terima kasih Pak ya atas bantuannya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, nanti tolong Pak Anwar tolong siapin filenya, ya kan? Nanti tolong bantu saya untuk, ya. Nanti Bapak mintain, tolong nanti kasih ke Pak Rio, ya, Pak Anwar ya. Oke, terima kasih. Mari kita foto bersama Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk keempat narasumber kita. Terima kasih untuk Mr. Ketut Aryada dari Cahaya Print Bali. Kemudian Mr. Hermawan Bodianto dari Papergu, kemudian Mr. Rio dari Lumajang, dan juga Mrs. Laila Gani yang sudah bersama-sama menceritakan sukses story-nya from zero to hero tentunya. Kemudian saya mengundang untuk Pak Rudi dan juga Pak Jeffrey berkenan untuk bisa memberikan plakat dan juga kenang-kenangan kepada ketiga narasumber kita, dan tentunya Mrs. Laila Gani tadi sudah meninggalkan tempat begitu ya, dan alhamdulillah untuk plakat dan juga penghargaan sudah kami beri tentunya ya. Iya, dan tentunya highlight dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini adalah Bapak dan juga Ibu, semua orang pasti memiliki cerita sendiri ketika Anda menuju kesuksesan.